Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami ucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa atas keberhasilannya diterima di kampus ITS Surabaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari tim pemateri budaya keselamatan dan keamanan lingkungan kampus hendak memberikan pengarahan kepada adik-adik sekalian terkait bagaimana beraktivitas di kampus dengan selamat dan aman tentunya. Pada paparan materi kali ini akan disampaikan tentang informasi dan panduan terkait bagaimana beraktivitas sesuai dengan prosedur keselamatan dan keamanan yang telah ditetapkan. Sebelum kita memasuki materi utama, mari kita memahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan istilah keamanan dan keselamatan. Menurut konsep teori Maslow, pada dasarnya manusia memiliki 5 kebutuhan dalam hidupnya, yaitu kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologi, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Contoh dari kebutuhan fisiologi adalah kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan bernafas. Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan dan bencana alam. Serta kebutuhan secara psikis yang mengancam kondisi kejiwaan seperti tidak diejek, tidak direndahkan, tidak stres, dan lain sebagainya. Kebutuhan akan rasa aman berbeda dari kebutuhan fisiologis. Karena kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total. Manusia tidak pernah dapat dilindungi sepenuhnya dari ancaman-ancaman meteor, kebakaran, banjir atau perilaku berbahaya orang lain. Menurut Maslow, orang-orang yang tidak aman akan bertingkah laku sama seperti anak-anak yang tidak aman. Mereka akan bertingkah laku seakan-akan selalu dalam keadaan terancam besar. Seseorang yang tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas secara berlebihan, serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan yang tidak diharapkannya. Jadi bisa disimpulkan secara singkat bahwa keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Sedangkan keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan rasa memiliki-dimiliki. Manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestis. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Baik, untuk selanjutnya, kita juga akan mengingat kembali terkait nilai-nilai ITS dan kode etik mahasiswa. Nilai-nilai ITS yang dimaksud tersebut adalah 1. Etika dan integritas. 2. Kreativitas dan inovasi. 3. Ekselensi. 4. Kepemimpinan yang kuat. 5. Sinergi. 6. Kebersamaan sosial dan tanggung jawab. Sedangkan, kode etik mahasiswa memiliki fungsi sebagai dasar dan pedoman bagi mahasiswa dalam rangka menjadikan kampus sebagai lingkungan pendidikan. Kode etik mahasiswa bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pendidikan di kampus.
sesuai yang tercantum dalam Peraturan Rektor ITS Nomor 15 Tahun 2019, Kode Etik Mahasiswa, terdiri dari 1. Menjunjung norma di masyarakat. Norma berdasarkan hukum, agama, dan sosial budaya. 2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik ITS. 3. Mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan. 4. Memelihara kerukunan keluarga besar ITS. 5. Bersikap sopan, santun, dan tertib dalam meminta layanan. 6. Menjunjung tinggi HAM, saling menghormati, dan toleransi. 7. Menjalani hubungan beradab dan bermartabat. Demikianlah yang dimaksud dengan nilai-nilai ITS dan kode etik mahasiswa, di mana hal ini harus diketahui dan dipahami oleh setiap individu yang menempuh pendidikan di ITS. Baik, sekarang kita mulai memasuki materi inti yang terkait dengan keselamatan dan keamanan. Di layar, telah ditampilkan jenis dan peta ancaman, keamanan dan keselamatan yang berpotensi terjadi ketika kita melakukan aktivitas di kampus. Ancaman keselamatan dan keamanan tersebut antara lain adalah bahaya ke-1. Kebakaran. Kebakaran bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Pemicu kebakaran biasanya dikarenakan adanya pembakaran sampah di lingkungan kampus pada tempat yang tidak diperuntukkan untuk membakar sampah. Selain itu, terjadinya arus pendek listrik di lingkungan kerja juga sering mengakibatkan terjadinya kebakaran. Kebakaran merupakan ancaman bahaya yang cukup serius, karena dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Untuk itu diharapkan, kepada semua sivitas ITS untuk ikut berpartisipasi di dalam mencegah terjadinya kebakaran di lingkungan kampus. Bahaya kedua, terjepit mesin alat mekanik atau terpapar percikan geram dan api dari proses permesinan. Bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan tugas di laboratorium, ancaman bahaya dengan mesin juga dapat terjadi. Pemahaman bagaimana cara menggunakan mesin perlu dipahami oleh setiap penggunanya, agar tidak menimbulkan kecelakaan karena ketidakpahaman atau kelalaian operasional. Bahaya ketiga, tersengat listrik pada sumber listrik atau mesin komputer. Di zaman serba elektronik saat ini, ancaman bahaya tersengat listrik merupakan bahaya yang sering terjadi. Hal ini disebabkan instalasi alat listrik yang tidak sesuai standar sehingga dapat menyebabkan listrik mengalir ke perangkat yang sedang terhubung. Walaupun jarang menimbulkan kematian, namun dapat menimbulkan luka dan gangguan fisik lainnya seperti shock, kulit melepuh dan kelumpuhan sementara akibat sengatan listrik. Bahaya keempat, terpeleset pada lantai atau tangga licin oleh genangan air atau pelumas. Terpeleset dapat dialami oleh siapapun dan dimanapun. Berjalan dengan hati-hati dengan berusaha menghindari genangan air atau cairan lainnya adalah langkah bijak untuk mencegah terjadinya ancaman bahaya yang satu ini. Bahaya kelima, tertimpa pohon tumbang saat terjadi angin kencang. Angin kencang muncul biasanya di awal pergantian musim dan saat musim hujan terjadi. Pada kampus yang memiliki banyak tumbuh pohon maka akan menjadi potensi ancaman bahaya bagi sekitarnya. Menghindari berada di sekitar pohon ketika terjadi angin kencang merupakan langkah bijak untuk menghindari bahaya tertimpa pohon. Hal ini juga berlaku jika hendak memarkirkan kendaraan, sebaiknya hindari dekat dengan pohon-pohon besar. Bahaya keenam, terjatuh saat mengendarai sepeda motor atau sepeda angin. Salah satu penyumbang angka kecelakaan, selain tabrakan di jalan, namun juga karena kecelakaan tunggal berupa terjatuh dari kendaraan sendiri. Penyebab kecelakaan ini pada umumnya dikarenakan mengantuk, kurang konsentrasi dan juga karena faktor jalan licin. Perlunya kewaspadaan dan konsentrasi ketika berkendara agar terhindar dari ancaman bahaya ini. Bahaya ketujuh, tenggelam ke dalam kolam penampungan air. Untuk mengurangi debit air agar tidak menggenang di area kampus, pada umumnya dibangun danau-danau kecil yang fungsinya untuk menampung air berlebih.
Menghindari untuk berenang atau bermain di air di lokasi danau yang tidak memiliki pembatas pengamanan adalah langkah bijak untuk menghindari ancaman bahaya tenggelam, terutama khususnya bagi individu yang tidak memiliki kemampuan berenang. Bahaya kedelapan, terpapar bahan kimia berbahaya di laboratorium. Sebagaimana halnya ancaman ketika bekerja dengan mesin, berinteraksi dengan bahan kimia juga memiliki potensi ancaman bahaya yang tinggi, terutama bahan kimia beracun. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan cara menggunakan bahan-bahan tersebut ketika sedang melakukan penelitian di dalam laboratorium. Termasuk penggunaan alat pelindung diri yang baik merupakan suatu keputusan yang bijak agar selamat dan aman. Bahaya kesembilan, gangguan otot tubuh karena posisi statis di depan komputer. Beraktivitas terlalu lama di depan komputer juga dapat menjadi ancaman bahaya ringan, mengingat hal ini jika dilakukan berlebihan dapat menyebabkan gangguan fisik pada otot badan dan penurunan penglihatan. Penggunaan meja dan kursi yang ergonomis dan pembatasan jumlah jam aktivitas merupakan sebuah langkah terbaik untuk mengurangi ancaman bahaya ini. Bahaya ke-10, perampasan benda berharga dan pencurian motor. Ancaman curanmor merupakan bahaya yang sering terjadi dimanapun termasuk dalam lingkungan kampus. Untuk itu, diperlukan pengetahuan untuk bagaimana cara mengamankan kendaraan. Kesadaran untuk tidak berkendara di malam hari dan membawa terlalu banyak barang berharga adalah langkah bijak untuk menyelamatkan diri sendiri. Bahaya ke-11, tertabrak kendaraan yang melintas di area kampus. Pada kondisi kurang waspada, ancaman bahaya tertabrak bisa terjadi, terutama ketika mencoba menyeberang jalan. Langkah bijak untuk menghindari kondisi ini adalah dengan mengambil jalur penyeberangan. Namun jika tidak, maka melihat kanan-kiri sebelum melangkah adalah suatu tindakan pencegahan agar selamat ketika menyeberang. Berikut adalah data statistik terkait data kasus gangguan keamanan, kecelakaan dan kebakaran yang terjadi di kampus ITS untuk periode tahun 2017 sampai tahun 2019. Data ini hanya sebagai pengingat bagi kita semua bahwa potensi bahaya itu ada jika kita tidak waspada. Dari grafik, terlihat ancaman bahaya pencurian kendaraan merupakan salah satu ancaman bahaya yang memiliki jumlah yang tinggi. Ketika berkendara dalam kampus, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipatuhi agar tercipta budaya berkendara yang aman dan selamat, yaitu 1. Periksa kondisi kelayakan kendaraan sebelum digunakan, seperti tekanan ban, bahan bakar, lampu depan, rem motor. Kendaraan yang tidak layak kondisinya, biasanya penyebab utama kecelakaan di jalan. 2. Menggunakan helm berstandar. Penggunaan helm berstandar dapat membantu resiko cedera berat ketika terjadi kecelakaan di jalan, terutama bagian atas tubuh kita. 3. Ketika memasuki area kampus, gunakan kecepatan berkendara maksimal 20 km per jam. Berkendara dalam kecepatan tinggi dalam kampus dapat menimbulkan potensi terjadi kecelakaan tunggal atau dengan pihak pengendara lain. 4. Menaati rambu lalu lintas dan marka jalan yang telah ditetapkan. Dengan taat rambu lalu lintas maka kemungkinan 99% kecelakaan dapat dihindarkan. 5. Membawa kelengkapan surat kendaraan, terutama surat tanda nomor kendaraan, agar memudahkan ketika melakukan parkir atau aman ketika ada razia kendaraan di jalan oleh pihak berwenang. 6. Tidak menggunakan alat komunikasi saat berkendara. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi sewaktu berkendara dan dikhawatirkan akan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. 7. Menyalakan lampu untuk motor, terutama saat kondisi sekitar sudah mulai gelap, sehingga membantu penerangan jalan sewaktu berkendara aman. 8. Tidak terburu-buru dalam berkendara. Gunakan kecepatan sesuai batas aman, dan kurangi kecepatan ketika melewati jalan yang ramai aktivitas, atau ketika situasi sedang padat lalu lintas.
9. Hindari berkendara pada tengah malam atau dini hari. Berkendara pada waktu ini dapat berpotensi terjadi gangguan ancaman keselamatan jiwa dan harta. Sedangkan bagi yang membawa kendaraan ketika beraktivitas dalam kampus, maka ada beberapa hal yang wajib diperhatikan ketika memarkir kendaraan dalam kampus, yaitu 1. Hanya melakukan parkir kendaraan di area yang terdapat penjaga parkir atau di tempat parkir yang telah disediakan. Melakukan parkir di tempat yang tidak diawasi oleh penjaga parkir berpotensi untuk dicuri atau dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Jangan meninggalkan kunci dan barang berharga pada kendaraan karena berpotensi untuk dilakukan pencurian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Gunakan kunci ganda untuk meningkatkan keamanan kendaraan. Penggunaan kunci ganda terbukti efektif untuk menghambat atau mencegah terjadinya pencurian kendaraan. 4. Posisi memarkirkan kendaraan direkomendasikan dengan menghadap arah keluar. Parkir kendaraan dengan posisi menghadap ke arah keluar memudahkan bagi pemilik kendaraan ketika terjadi kondisi darurat, karena kendaraan mudah dilarikan dengan posisi menghadap ke depan. Berikut adalah beberapa kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian di dalam berkendara. Pada tanggal 27 April tahun 2019, terjadi kecelakaan tunggal, di mana sang pengendara dari mahasiswa matematika diduga mengantuk sehingga akhirnya mengalami kecelakaan di jalan raya. Kejadian berikutnya terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 2019, di mana terjadi juga kecelakaan tunggal yang melibatkan 3 penumpang berboncengan menggunakan motor dengan kecepatan tinggi. Lokasi kejadian terjadi di jalan raya. Kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 3 Juli tahun 2019, seorang mahasiswa dari Departemen Statistik Bisnis mengalami kecelakaan tunggal di sekitar Gedung Geraha. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 4 pagi. Sedangkan pada tanggal 31 Juli tahun 2019, diduga seorang sopir lalai dalam mengendalikan mobilnya dikarenakan sambil mengoperasikan handphone. Lokasi kejadian kecelakaan di sekitar area gedung olahraga. Kejadian-kejadian yang baru disebutkan tadi hanyalah sebagian kecil kejadian kecelakaan yang terjadi dalam kurun waktu terakhir. Kejadian ini ditampilkan agar sebagai pengingat bahwa pentingnya keselamatan dalam beraktivitas, terutama dalam berkendara, agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Baik adik-adik, masih semangat dalam mengikuti materi ini ya? Selanjutnya, akan kami sampaikan beberapa panduan prosedur apabila terjadi kondisi darurat di kampus. Apa yang harus dilakukan guna menyelamatkan diri? Dalam prosedur keselamatan dan keamanan, proses menyelamatkan diri sendiri adalah utama dan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum membantu menyelamatkan orang lain di sekitar Anda. Mohon hal tersebut untuk diingat baik-baik. Selamatkan diri Anda dahulu sebelum menyelamatkan orang lain. Panduan saat terjadi kebakaran. Apa yang harus dilakukan ketika kita melihat kebakaran? Dalam kebakaran, api yang muncul dikarenakan adanya reaksi kimia oksidasi cepat dari 3 unsur yaitu panas, udara dan bahan bakar, yang ketiganya melebur dan menghasilkan panas dan cahaya dan memiliki sifat merusak di sekitarnya. Jika terjadi kebakaran, maka ada beberapa prosedur yang harus segera dilakukan, yaitu 1. Bila api masih kecil, segera padamkan api dengan alat pemadam kebakaran ringan yang ditemukan di sekitar lokasi. Dan segera melakukan pemberitahuan kepada orang-orang di sekitar jika ada bencana kebakaran. Dalam memberitahu situasi, dapat dilakukan dengan cara berteriak bila lokasi orang-orang jauh dari jangkauan kita. Untuk penggunaan alat pemadam kebakaran, silahkan membaca petunjuk yang telah disediakan dan menempel pada alat. 2. Segera menghubungi pihak emergency call ITS agar mendapat bantuan tindakan lanjut. 3. Bila api semakin membesar dan Anda beserta orang sekitar tidak mampu memadamkan kebakaran tersebut dengan alat yang tersedia, maka segera menuju pintu darurat atau jalur evakuasi yang telah ditandai di sekitar gedung atau lokasi.
dan segera menuju ke lokasi titik kumpul terdekat. Panduan penggunaan alat dan perangkat listrik. Alat dan perangkat listrik memiliki potensi bahaya jika tidak tepat dalam penggunaan dan instalasinya. Kualitas alat listrik beserta instalasi yang buruk dapat memicu terjadi hubungan singkat dan berakibat pada kebakaran. Agar terhindar dari bencana yang berhubungan dengan alat dan perangkat listrik, maka berikut ada panduan yang dapat diikuti oleh setiap sivitas selama melakukan kegiatan di kampus. Yaitu, 1. Selalu ikuti petunjuk penggunaan perangkat listrik yang digunakan. Setiap alat biasanya memiliki panduan dasar dari pabriknya. 2. Perhatikan daya listrik dari peralatan yang digunakan. Daya yang berlebih dapat berpotensi memicu kebakaran akibat adanya kelebihan panas yang dihasilkan dari peralatan. 3. Hindari melepas perangkat listrik dari stop kontak ketika peralatan masih hidup. Hal ini berguna untuk menghindari percikan bunga api. 4. Selalu letakkan perangkat listrik pada tempat terbuka sehingga mampu mengeluarkan energi panas dengan baik. 5. Jangan menyentuh perangkat listrik yang aktif dengan tangan basah. 6. Jangan memasukkan benda apapun selain steker ke stop kontak. 7. Jangan meletakkan perangkat listrik di dekat bahan kimia, bahan cair, dan bahan mudah terbakar. 8. Matikan peralatan listrik jika sedang mati lampu. 9. Lepas perangkat listrik dari stop kontak bila sedang tidak digunakan. 10. Jangan menggunakan peralatan listrik yang memiliki kabel terkelupas kulitnya. 11. Jangan memperbaiki peralatan listrik sendiri, jika tidak tahu caranya, maka sebaiknya memanggil teknisi listrik yang berpengalaman. Pada layar adalah contoh dampak kebakaran yang terjadi karena pembakaran sampah yang tidak tepat dan juga akibat dari arus listrik yang mengalami hubungan pendek. Dengan mematuhi panduan dan prosedur budaya keselamatan dan keamanan lingkungan kampus, maka kejadian-kejadian tersebut akan dapat dihindari semaksimal mungkin. Panduan bila terjadi bencana gempa bumi. Gempa bumi merupakan kejadian alam yang tidak dapat diduga kedatangannya. Pada skala getaran yang tinggi, gempa dapat mengakibatkan kerusakan hebat, terutama pada bangunan beserta barang-barang di dalamnya. Manusia juga dapat menjadi korban jika tidak tahu cara melindungi diri selama gempa berlangsung. Jika terjadi gempa, maka ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri sendiri dari kecelakaan akibat gempa. Yaitu, ketika berada dalam gedung, maka yang perlu dilakukan adalah 1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Mengikuti instruksi yang diberikan tim tanggap darurat. 3. Segera keluar gedung apabila memungkinkan, bila tidak, tetap tenang dan jangan panik. 4. Melindungi anggota badan di bawah meja, sudut ruang atau dinding. Kemudian menunggu hingga getaran berhenti dan aman untuk keluar gedung. 5. Menghindari partisi, kaca, jendela, rak gantung, lampu, kabel dan peralatan kantor yang mudah jatuh. 6. Apabila berada di koridor, berjalan sambil jongkok, lindungi kepala dengan lengan dan lindungi leher dengan tangan bertautan. Ketika berada di dalam lift, maka yang perlu dilakukan adalah 1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Jika memungkinkan, segera keluar lift di lantai terdekat. Cari tempat perlindungan, dan jauhkan diri dari area kaca. Kemudian menuju tempat titik kumpul terdekat. 3. Jika tidak memungkinkan keluar, tekan tombol darurat yang telah tersedia. Kemudian turunkan badan ke lantai, lindungi kepala dan leher. 4. Tidak memaksakan untuk membuka pintu lift. Dan tunggu petugas gedung datang untuk membebaskan Anda. Pada saat gempa bumi terjadi, ketika seseorang berada di luar gedung, maka prosedur yang harus dilakukan adalah
1. Menjauhi pohon-pohon tinggi atau struktur tinggi yang mudah jatuh atau roboh seperti tiang listrik, tiang bendera, pelang dan rambu. 2. Menjauhi gedung dan area yang memungkinkan barang-barang berjatuhan, kabel listrik atau bahaya terkena sengatan listrik. Panduan bila terjadi bahaya angin kencang. Angin kencang dengan kecepatan tinggi juga memiliki potensi seperti gempa. Pada kecepatan yang tinggi, angin juga dapat mengakibatkan kerusakan hebat, terutama pada bangunan yang mudah diterbangkan atau dirobohkan oleh angin. Jika terjadi angin kencang, maka ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri sendiri dari kecelakaan akibat angin kencang. Yaitu, ketika berada dalam gedung, maka yang perlu dilakukan adalah 1. Tutup dan kunci jendela serta pintu. 2. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. 3. Jika terasa petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. 4. Jangan tiarap di atas tanah. Ketika berada di luar gedung, maka yang perlu dilakukan adalah 1. Berhenti mengemudi bila sedang di perjalanan. 2. Berlindung di samping bangunan atau di bawah tempat penampungan yang aman dan kokoh. 3. Berdiri jauh dari jalan raya, rel kereta api, tepi tebing atau bangunan tinggi atau tepi kolam, karena tiupan mungkin dapat membuat Anda terlempar. 4. Gunakan pegangan tangan, jika tersedia, dan hindari berada di posisi tinggi seperti atap atau balkon. Sebagaimana telah disampaikan pada materi sebelumnya, dalam kondisi bencana atau darurat, maka yang harus diutamakan adalah keselamatan diri sendiri. Jika dalam kondisi selamat, maka kita bisa menolong orang lain yang sedang dalam kecelakaan. Jika menemukan korban kecelakaan, maka langkah utama yang harus dilakukan adalah menghubungi petugas medis, dokter atau rumah sakit terdekat. Sambil menunggu pertolongan medis datang, maka perlu dilakukan pertolongan pertama pada korban agar kondisinya tidak semakin parah. Langkah-langkah untuk memberikan pertolongan pada korban kecelakaan adalah sebagai berikut. 1. Penolong mengamankan diri sendiri dahulu, sebelum memberikan pertolongan. Tetap tenang dan jangan panik. Panggil orang-orang sekitar untuk turut membantu Anda menolong korban. 2. Bila masih hidup, amankan korban dari tempat kejadian, dan kemudian dibawa ke tempat yang aman dan nyaman. 3. Tandai tempat kejadian agar orang lain tahu jika sedang terjadi kecelakaan. 4. Lakukan tindakan pertolongan darurat dengan tepat. Jika tidak tahu, maka cukup diam sambil menunggu korban siuman dan tenang. Baringkan korban pada tempat sejuk. Dan diberi selimut, bila tersedia. Panduan pertolongan pertama untuk kecelakaan keracunan bahan kimia. Bagi yang sering beraktivitas di laboratorium dan berinteraksi dengan bahan kimia berbahaya, maka akan berpotensi tinggi untuk mengalami kecelakaan keracunan. Untuk itu, cukup penting bagi sivitas untuk selalu berhati-hati dan diwajibkan mengikuti prosedur keselamatan bekerja di laboratorium. Pastikan alat pelindung diri juga digunakan guna meminimalisir ancaman keracunan setiap saat. Namun, jika ada yang mengalami kecelakaan keracunan bahan kimia beracun, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk sebagai pertolongan pertama darurat bagi si korban. Langkah pertolongan pertama jika bahan racun masuk melalui mulut adalah sebagai berikut. 1. Memberi minum berupa air atau susu 2 hingga 4 gelas. Jika korban keracunan dalam kondisi pingsan, maka janganlah memberikan sesuatu dulu. 2. Masukkan jari telunjuk ke dalam agar si korban muntah, pastikan tangan yang digunakan juga dalam kondisi steril. 3. Berilah 1 sendok antidot dan segelas air hangat kepada korban. 4. Segera bawa ke rumah sakit atau tempat medis terdekat untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Sedangkan
Langkah pertolongan pertama yang perlu dilakukan jika bahan racun masuk melalui kulit adalah sebagai berikut. 1. Mencuci bagian yang terkena racun dengan air bersih. Lebih utama jika menggunakan air yang mengalir. 2. Melepaskan pakaian yang terkena bahan kimia agar tidak menyentuh daerah kulit lainnya. 3. Jangan mengoleskan minyak, mentega atau bahan pasta lainnya. 4. Jika keadaan semakin memburuk, segera bawa ke rumah sakit. Panduan pertolongan pertama untuk kecelakaan akibat tersengat arus listrik. Di zaman modern saat ini, peranan listrik di dalam membantu aktivitas sehari-hari cukuplah dominan, dan sudah menjadi salah satu kebutuhan utama. Dengan seiringnya meningkatnya pemakaian listrik sebagai sumber daya energi bagi perangkat kerja sehari-hari, maka semakin meningkat pula kecelakaan akibat tersengat listrik dikarenakan faktor kelalaian ataupun instalasi yang kurang baik. Jika ditemukan korban kecelakaan akibat sengatan arus listrik, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai pertolongan pertama, yaitu 1. Perhatikan keadaan sekitar dan kondisi korban terlebih dahulu. Hindari untuk langsung menyentuh atau memegang korban, karena ada kemungkinan badan korban masih terhubung dengan arus listrik. 2. Mencari sumber listrik penyebab kecelakaan dan mematikannya. Bila masih ditemukan sumber listrik yang mengalir ke tubuh korban, maka bisa disingkirkan dengan menggunakan benda yang tidak menghantarkan arus listrik, misal sepotong kayu. 3. Segera memindahkan korban ke tempat yang aman dan nyaman. 4. Selanjutnya, segera hubungi layanan medis terdekat agar segera memberikan pertolongan. 5. Sambil menunggu pertolongan medis datang, lakukan perawatan awal pada korban dengan cara membaringkan tubuh korban dalam posisi terlentang. Dan atur posisi kaki supaya lebih tinggi dari kepala. 6. Periksa pernapasan dan detak jantung korban, upayakan korban selalu terjaga, sambil menunggu pertolongan medis datang. Panduan pertolongan pertama untuk kecelakaan akibat patah tulang. Bekerja pada tempat ketinggian, diperlukan alat pengaman khusus guna mengantisipasi jika terjatuh dari ketinggian, yang dapat menyebabkan resiko patah tulang, gegar otak hingga kematian. Jika ditemukan korban kecelakaan akibat terjatuh dan mengalami patah tulang, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai pertolongan pertama, yaitu 1. Tidurkan korban dan berilah selimut. Bila perlu, korban jangan dipindahkan, karena dikhawatirkan adanya tulang patah. Dengan demikian, dapat mengurangi resiko kondisi korban semakin parah. 2. Jika si korban mengalami pendarahan, maka lakukan cara agar pendarahan dapat dihentikan. 3. Selanjutnya, hubungi pertolongan medis terdekat agar mendapat penanganan lebih lanjut. 4. Jika tidak memiliki pengalaman dalam pertolongan pertama terkait cedera tulang, maka langkah bijak adalah cukup membantu korban agar tetap tenang dan sadar. Berikut adalah rambu-rambu keselamatan yang perlu dipahami agar memudahkan ketika terjadi kondisi darurat. 1. Rambu alat pemadam kebakaran, di mana di setiap rambu ini ditempel, biasanya sudah disediakan alat pemadam untuk keperluan kebakaran ringan hingga sedang. 2. Rambu jalur evakuasi, di mana merupakan rambu pemandu arah rute jalur darurat jika terjadi bencana. Setiap orang harus mengikuti jalur ini, hingga sampai ke titik kumpul yang telah ditentukan. 3. Rambu titik kumpul, yaitu rambu yang digunakan sebagai penanda lokasi titik berkumpul ketika terjadi kondisi darurat. Titik ini, biasanya berada di luar gedung, dengan lokasi yang mudah dilihat, dan dijangkau, serta aman dari gangguan bahaya sekitar. 4. Kotak P3K merupakan rambu yang menunjukkan tersedianya fasilitas P3K di tempat tersebut. Di dalam kotak P3K disediakan obat dan peralatan ringan untuk pertolongan pertama, seperti obat pereda nyeri, obat luka, perban, dan sebagainya.
5. Rambu exit. Rambu ini adalah rambu untuk menandai tempat titik keluar ruangan atau gedung. 6. Rambu pintu keluar khusus pengguna kursi roda. Rambu ini digunakan untuk menandai jalur khusus bagi pengguna kursi roda. 7. Rambu klinik darurat. Rambu ini digunakan untuk menandai ruangan yang biasanya digunakan untuk keperluan klinik medis setempat. Jika Anda mengalami atau mengetahui sebuah kondisi darurat atau bahaya, maka langkah yang tepat adalah segera menghubungi pihak berwenang terdekat, atau bisa langsung melakukan panggilan ke beberapa nomor penting berikut. Emergency Call ITS di nomor 031 5917 3000. Emergency Call Surabaya di nomor 031 112. Pos Pemadam Kebakaran Keputih di nomor 031 5948 925. Pos Pemadam Kebakaran Kenjeran di nomor 031 3736559. Kantor Polisi Sektor Sukolilo di nomor 031 59478887. Kantor Polisi Sektor Mulyorejo di nomor 031 3896320. UGD Medical Center ITS di nomor 031 59275547. UGD Rumah Sakit Haji Sukolilo di nomor 031 59240000. UGD Rumah Sakit Dr. Sutomo di nomor 031 55010078. UGD Rumah Sakit Husada Utama di nomor 031 50183335. Untuk gangguan listrik, bisa menghubungi nomor PLN di 031 123 atau menghubungi unit sarana prasarana ITS di nomor 031 5994251. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung materi. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk langsung menghubungi tim kami di Layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Satuan Keamanan Kampus. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Dan terima kasih atas perhatian Anda.